Ada kalanya, dunia terasa terlalu ramai. Setiap orang ingin berbicara, ingin didengar, ingin meyakinkan bahwa pandangannya lah yang paling benar. Kita hidup di masa di mana keheningan dianggap ganjil dan diam disalahartikan sebagai kelemahan. Namun di tengah kebisingan itu, ada satu kebijaksanaan yang perlahan terlupakan. Tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Seorang stoik akan berkata, kendalikan apa yang bisa kau kendalikan dan diamlah pada yang tidak. Karena seringkali, kedamaian bukan ditemukan dalam jawaban, melainkan dalam kesediaan untuk tidak bereaksi. Orang yang rendah hati mengerti hal itu. Ia tidak terburu-buru membuktikan, tidak pula haus akan pengakuan. Ia tahu bahwa kebijaksanaan sejati tidak bersuara keras, melainkan berbisik lembut di dalam hati yang tenang. Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang di mana kata bertemu hening dan renungan kecil mengantar kita kembali pada kebijaksanaan diri. Di era modern ini, manusia hidup dalam ruang tanpa dinding. Privasi perlahan kehilangan maknanya, bergeser menjadi komoditas yang bisa dipertukarkan demi perhatian. Setiap perasaan, setiap pengalaman, setiap kebenaran pribadi, kini seolah harus diumumkan kepada dunia melalui layar ponsel. Media sosial yang dahulu dimaksudkan untuk menghubungkan, kini berubah menjadi panggung besar tempat manusia berlomba-lomba menjadi pemeran utama dalam kisah hidupnya sendiri. Namun, orang yang rendah hati tahu, tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Ia memahami bahwa tidak setiap perasaan harus diucapkan, tidak setiap pemikiran harus dipublikasikan, dan tidak setiap pengalaman harus disaksikan. Ada batas antara berbagi dan membongkar, antara jujur dan kehilangan kendali atas diri sendiri. Budaya oversharing lahir dari kebutuhan manusia modern untuk diakui. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, pengakuan menjadi bentuk baru dari kasih sayang. Kita menulis status panjang untuk melampiaskan perasaan, mengunggah potongan kehidupan pribadi agar dunia tahu bahwa kita bahagia, atau bahkan sengaja menyinggung seseorang secara halus demi melepaskan unek-unek yang tak tersampaikan. Semua itu dilakukan atas nama kejujuran, tetapi sejatinya seringkali hanyalah pencarian akan validasi. Ironisnya, semakin sering seseorang mengumumkan kebenaran versinya di media sosial, semakin ia kehilangan kedalaman dalam dirinya. Ia mulai menilai hidup berdasarkan seberapa banyak orang memberi tanda suka, seberapa banyak komentar yang memuji, dan seberapa cepat dunia merespons apa yang ia bagi. Dalam kebisingan digital itu, kebenaran menjadi kabur, bukan lagi sesuatu yang jernih dan bermakna, melainkan sekadar potongan citra yang telah melalui proses seleksi dan pengemasan. Orang rendah hati tidak menolak teknologi, tetapi ia memiliki kebijaksanaan untuk menggunakannya dengan sadar. Ia tahu kapan harus berbagi dan kapan harus berhenti. Ia tidak merasa perlu menyiarkan kesedihan untuk dianggap manusiawi atau memamerkan kebahagiaan untuk membuktikan bahwa hidupnya berarti. Dalam diam, ia belajar mengenali dirinya sendiri, dan disitulah letak kekuatannya. Sikap rendah hati membuat seseorang memahami nilai dari keheningan. Ia tahu bahwa beberapa hal justru menjadi lebih berharga ketika tidak disebarkan. Ada kekuatan yang lahir dari kemampuan untuk menahan diri, dari keberanian untuk menjaga sesuatu tetap pribadi di tengah dunia yang haus akan exposure. Diam bukan berarti tidak peduli, diam seringkali adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri dan penghormatan terhadap makna yang lebih dalam. Jika kita perhatikan, banyak konflik sosial modern bermula dari keinginan untuk membagikan kebenaran. Seseorang menulis keluhannya tentang rekan kerja, seseorang menyinggung keluarganya secara terselubung, seseorang membongkar kisah pribadi yang melibatkan orang lain tanpa izin. Dalam sekejap, kebenaran pribadi berubah menjadi konsumsi publik. Apa yang semula dimaksudkan sebagai ungkapan jujur malah menimbulkan luka baru. Dalam konteks inilah, kerendahan hati menjadi penawar. Orang rendah hati tidak tergoda untuk selalu menjadi pihak yang paling tahu. Ia menimbang sebelum berbicara, berpikir sebelum menulis, dan menahan diri sebelum menekan tombol unggah. Ia sadar bahwa kebenaran bukan hanya soal keberanian untuk berkata, tetapi juga kebijaksanaan untuk memilih mana yang layak disampaikan dan mana yang lebih baik disimpan. Media sosial memberikan kita panggung, tetapi tidak semua hal pantas untuk dipentaskan. Dalam dunia yang penuh kebisingan digital,
Orang yang mampu menahan diri justru tampak lebih berwibawa. Ia tidak sibuk membuktikan dirinya kepada dunia, karena ia tahu siapa dirinya tanpa perlu pengakuan. Rendah hati bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan menempatkan diri secara bijak di dalamnya. Ia adalah seni untuk menjaga batas antara kebenaran dan keheningan. Di tengah budaya oversharing, orang rendah hati menjadi pengingat bahwa tidak semua yang benar harus terdengar. Dan tidak semua yang terdengar adalah kebenaran. Pada akhirnya, mungkin yang paling berharga dari manusia modern bukanlah seberapa banyak yang ia bagikan kepada dunia, tetapi seberapa dalam ia mampu menyimpan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Dengan tenang, dengan sadar dan dengan hati yang utuh. Kebenaran sering dianggap sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang harus diperjuangkan dan disuarakan tanpa kompromi. Namun dalam kehidupan nyata, khususnya di tengah dinamika sosial modern yang kompleks, tidak semua kebenaran membawa kedamaian. Ada kebenaran yang, ketika diucapkan tanpa kebijaksanaan, berubah menjadi pisau tajam yang melukai. Dan disinilah peran kerendahan hati menemukan maknanya. Sebagai pengingat bahwa kebenaran tidak hanya soal isi, tetapi juga tentang cara, waktu, dan niat di balik penyampaiannya. Kita hidup di zaman di mana kejujuran sering disalahartikan sebagai keberanian. Banyak orang menganggap bahwa berbicara apa adanya adalah tanda ketegasan, padahal tidak jarang hal itu hanyalah bentuk lain dari ketidaksabaran atau bahkan keangkuhan. Di media sosial, di ruang kerja, di lingkaran pertemanan, kita sering menemui orang yang berkata, "Saya hanya jujur," tanpa menyadari bahwa kalimat itu kerap menjadi pembenaran atas perilaku yang menyakitkan. Padahal, orang yang rendah hati memahami bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa empati tidak lebih dari bentuk arogansi intelektual. Ia tahu bahwa mulut yang terbuka tanpa hati yang lembut hanya menghasilkan luka, bukan pencerahan. Ia tidak menahan kebenaran karena takut, tetapi karena sadar ada perbedaan besar antara menyampaikan sesuatu untuk membangun dan melakukannya hanya untuk merasa benar. Dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif, kebenaran seringkali menjadi alat pembuktian diri. Kita melihatnya di dunia profesional, ketika seseorang membongkar kesalahan rekan kerjanya di depan umum demi terlihat cerdas. Kita melihatnya dalam hubungan pribadi, ketika seseorang membeberkan kelemahan pasangannya dengan alasan demi kejujuran. Semua itu mungkin benar, tetapi tidak semuanya perlu diumumkan. Karena sejatinya, kebenaran tanpa belas kasih bukanlah kebajikan. Ia hanyalah peluru yang dibungkus niat baik. Kerendahan hati memberi manusia kemampuan untuk menimbang. Ia mengajarkan bahwa menunda mengucapkan kebenaran bukan berarti berbohong, melainkan memberi waktu agar kata-kata itu bisa diterima dengan cara yang lebih baik. Orang rendah hati memilih diam bukan karena tak punya suara, melainkan karena ia menunggu saat di mana suaranya dapat membawa terang, bukan bara. Kita sering melupakan satu hal sederhana, bahwa kebenaran tidak selalu harus diumumkan segera setelah kita mengetahuinya. Ada waktu di mana diam adalah bentuk kasih, dan ada waktu di mana berbicara adalah bentuk tanggung jawab. Menyadari kapan harus melakukan keduanya membutuhkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu hanya tumbuh di hati yang rendah. Dalam perjalanan hidup, kita semua pernah menjadi korban maupun pelaku dari kebenaran yang menyakitkan. Pernah disakiti oleh kata-kata yang seharusnya jujur, tapi disampaikan dengan nada yang menusuk. Pernah pula tanpa sadar melukai orang lain dengan niat menolong mereka melihat kenyataan. Dari pengalaman-pengalaman itulah, seseorang yang rendah hati belajar bahwa kejujuran sejati bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga menjaga jiwa manusia lain agar tidak hancur karenanya. Masyarakat modern sering menilai keheningan sebagai kelemahan, padahal dalam banyak situasi, keheningan justru adalah tanda kedewasaan. Tidak semua hal harus dikoreksi. Tidak semua orang siap menerima kebenaran pada saat yang sama. Ada masa di mana seseorang perlu berjalan dalam ketidaktahuannya agar akhirnya ia bisa mengerti dengan sendirinya. Orang rendah hati memahami ritme ini, dan karena itu ia tidak tergesa-gesa mengoreksi, tidak terburu-buru mengumumkan, dan tidak bernafsu untuk membuktikan. Kebenaran sejati, ketika disampaikan dengan hati yang lembut, akan menemukan jalannya sendiri. Ia tidak perlu dipaksa. Sebaliknya,
Kebenaran yang dipaksakan sering justru kehilangan maknanya. Orang rendah hati tahu bahwa tujuan dari menyampaikan kebenaran bukanlah untuk menegaskan posisi, melainkan untuk menumbuhkan pemahaman. Dan pemahaman tidak lahir dari bentakan, tetapi dari ketulusan yang tenang. Dalam keheningan batin yang tulus, orang rendah hati belajar mengukur setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang akan aku sampaikan ini benar? Apakah ia bermanfaat? Dan yang terpenting, apakah ia membawa kebaikan? Jika salah satu jawaban adalah tidak, maka diam menjadi pilihan yang lebih mulia. Di tengah dunia yang mengagungkan keterus-terangan tanpa batas, orang rendah hati berdiri sebagai pengingat bahwa kebenaran sejati bukan hanya apa yang diucapkan, tetapi juga bagaimana dan kapan ia disampaikan. Ia tahu kebenaran yang salah tempat dapat memecah belah, sedangkan diam yang tulus dapat menyembuhkan. Pada akhirnya, rendah hati bukan berarti menolak kebenaran, tetapi menempatkannya di ruang yang tepat. Sebab orang bijak tahu, kebenaran tanpa kasih adalah kehancuran, tetapi kebenaran yang dibungkus dengan kerendahan hati adalah cahaya yang menuntun, bukan api yang membakar. Dalam dunia profesional modern, kita hidup di tengah atmosfer yang kompetitif dan penuh tuntutan. Setiap individu berlomba untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, membuktikan kapasitas intelektualnya, serta mempertahankan posisi dan reputasinya di mata rekan sejawat maupun atasan. Namun di balik semangat profesionalisme itu, tumbuh pula sebuah fenomena yang diam-diam merusak tatanan. Kebutuhan untuk selalu terlihat lebih tahu. Fenomena aku lebih tahu adalah gejala halus dari ego yang bersembunyi di balik label kompetensi. Ia muncul ketika seseorang merasa perlu menegaskan keunggulannya dalam setiap kesempatan, bahkan ketika tidak dibutuhkan. Ia berbicara bukan untuk membangun, tetapi untuk memastikan bahwa orang lain tahu ia lebih cerdas, lebih berpengalaman, atau lebih benar. Dalam ruang rapat, ia yang seperti ini tidak sekadar berpendapat, tetapi berusaha mendominasi. Dalam diskusi, ia bukan mendengarkan untuk memahami, melainkan menunggu giliran untuk membantah. Padahal, orang yang benar-benar bijak memahami bahwa tidak semua kebenaran perlu diumumkan dan tidak setiap pengetahuan perlu dipertontonkan. Di dunia kerja, ada saat di mana diam lebih berharga daripada kata-kata yang membenarkan diri. Orang rendah hati tidak merasa terancam oleh perbedaan pandangan karena ia menyadari bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ia berbicara, tetapi dari seberapa dalam ia mendengarkan. Dalam konteks profesional, kerendahan hati bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kecerdasan emosional yang tinggi. Ia mengajarkan bahwa menjadi benar tidak selalu berarti harus menang, bahwa menegaskan kebenaran dengan cara yang merendahkan orang lain justru menodai esensi kebenaran itu sendiri. Orang rendah hati memilih untuk menahan diri ketika tahu bahwa kebenarannya belum siap diterima, atau ketika mengumumkannya hanya akan menimbulkan jarak dan kebencian. Sayangnya, dalam dunia modern yang mengagungkan performa dan citra diri, sikap seperti itu sering dianggap tidak relevan. Banyak orang merasa perlu berbicara lantang agar diakui, perlu menonjol agar dihargai. Kita terbiasa dengan budaya personal branding yang mendorong individu untuk terus memamerkan kompetensi dan opini. Namun di balik semangat itu, ada bahaya yang jarang disadari. Perlombaan untuk selalu terlihat paling tahu seringkali menyingkirkan nilai-nilai kolaborasi, empati, dan kesetaraan. Di kantor, kita bisa melihat bagaimana suasana rapat berubah menjadi arena adu argumentasi. Alih-alih mencari solusi, banyak yang sibuk membuktikan siapa yang paling benar. Orang rendah hati tidak ikut terseret dalam arus itu. Ia memilih mendengarkan, menimbang, dan berbicara hanya ketika diperlukan. Karena ia tahu, keheningan yang bijak bisa lebih berpengaruh daripada 1000 kata yang diucapkan demi gengsi. Kerendahan hati dalam dunia kerja juga berarti memahami bahwa tidak semua pengetahuan harus disampaikan sekaligus. Ada waktu untuk mengajar, ada waktu untuk belajar. Orang rendah hati mampu menempatkan dirinya dalam dua posisi itu dengan sama anggunnya. Ia tidak merasa lebih rendah ketika belajar dari yang lebih muda, dan tidak merasa lebih tinggi ketika membimbing yang lebih baru. Ia tidak menggunakan pengetahuannya untuk menguasai, tetapi untuk memperkaya lingkungan di sekitarnya.
Dalam organisasi modern, individu yang rendah hati seringkali menjadi perekat yang tak terlihat. Ia tidak menciptakan keramaian, tetapi menghadirkan keseimbangan. Ia tidak berbicara keras, namun kata-katanya memiliki bobot. Ia tidak menonjol karena ambisi, melainkan karena integritas. Orang seperti ini paham bahwa keberhasilan sejati bukanlah ketika ia menjadi pusat perhatian, tetapi ketika tim di sekelilingnya tumbuh bersama. Fenomena aku lebih tahu adalah cermin dari ketakutan, ketakutan untuk dianggap kurang, ketakutan untuk tidak dihargai, ketakutan untuk kehilangan posisi. Sedangkan kerendahan hati lahir dari rasa cukup, rasa yakin bahwa nilai diri tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Karena itu, orang rendah hati tidak tergesa-gesa mengumumkan kebenarannya. Ia memilih waktu dan cara yang tepat, memastikan bahwa yang ia sampaikan membangun, bukan menjatuhkan. Di dunia profesional yang serba cepat dan penuh tekanan, kerendahan hati mungkin tampak usang. Tetapi justru disitulah nilai sejatinya. Ia menjadi kesejukan di tengah panasnya ambisi, menjadi keseimbangan di tengah hiruk-pikuk pembuktian diri. Orang rendah hati tahu bahwa tak perlu membuktikan siapa yang paling benar, karena kebenaran yang sejati akan tampak dengan sendirinya melalui hasil kerja, sikap dan konsistensi. Pada akhirnya rendah hati bukan berarti menahan potensi, melainkan menyalurkan potensi dengan cara yang elegan. Ia adalah seni untuk tidak selalu menjadi yang paling keras, tetapi tetap menjadi yang paling berdampak. Dalam dunia yang penuh dengan suara orang yang ingin didengar, orang rendah hati adalah mereka yang justru memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara. Dan itulah bentuk kepemimpinan yang sesungguhnya. Ada garis yang sangat halus antara memperjuangkan kebenaran dan memperjuangkan ego. Garis itu begitu tipis, hingga seringkali kita sendiri tak menyadari kapan melangkah melewatinya. Dalam diri manusia modern yang hidup di tengah persaingan, penilaian sosial dan tuntutan pengakuan, kebenaran seringkali tidak lagi murni. Kita tercampur dengan keinginan untuk terlihat lebih bijak, lebih suci atau lebih benar daripada orang lain. Dan disinilah ujian terbesar kerendahan hati dimulai. Ketika seseorang harus belajar membedakan antara suara nurani dan bisikan, ego kita sering menyebut keberanian untuk berbicara sebagai bentuk ketegasan moral. Namun berapa banyak di antara kita yang jujur bahwa dalam setiap kata kebenaran yang kita ucapkan, terselip keinginan untuk diakui. Di media sosial, dalam percakapan sehari-hari, bahkan dalam ruang keagamaan dan akademik, manusia sering merasa berkewajiban untuk menjadi pembawa kebenaran. Tapi tidak jarang, kebenaran itu disampaikan bukan karena cinta akan kebaikan, melainkan karena rasa ingin menunjukkan keunggulan diri. Ego manusia memiliki cara yang halus untuk menyamar sebagai moralitas. Ia membuat seseorang merasa sedang membela nilai-nilai luhur, padahal sebenarnya ia hanya sedang memperjuangkan harga dirinya. Ia membuat seseorang percaya bahwa ia sedang melawan ketidakadilan, padahal yang ia lawan hanyalah rasa tersinggung di dalam dirinya sendiri. Ego yang menyamar menjadi kebenaran adalah bentuk kesombongan yang paling berbahaya, karena ia sulit dikenali, bahkan oleh pemiliknya sendiri. Orang rendah hati tidak mudah terperangkap dalam tipu daya semacam itu. Ia menimbang setiap niatnya sebelum bertindak. Ia bertanya pada dirinya, apakah aku melakukan ini karena memang benar atau karena aku ingin dianggap benar? Pertanyaan sederhana ini adalah cermin bagi jiwa yang dewasa, sebab orang yang rendah hati tahu memperjuangkan kebenaran tanpa mengalahkan ego sama saja, seperti berjalan di jalan yang benar dengan arah yang salah. Dalam dunia modern, di mana kebebasan berekspresi diagungkan, batas antara kebenaran dan ego semakin kabur. Orang dengan cepat mengumumkan pandangannya tentang segala hal, politik, moralitas, keagamaan, hingga kehidupan pribadi orang lain. Semua berlomba untuk didengar, dan dalam kebisingan itu esensi kebenaran perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah benturan pendapat tanpa kedalaman makna. Disinilah kita melihat paradoks zaman ini. Semakin banyak orang berbicara tentang kebenaran, semakin sedikit yang benar-benar hidup di dalamnya. Kerendahan hati menawarkan jalan keluar dari kebingungan itu. Ia tidak menolak kebenaran, tetapi menundukkannya di bawah disiplin hati yang jernih. Orang rendah hati tahu bahwa kebenaran sejati tidak pernah membutuhkan sorotan. Ia tidak harus diumumkan agar menjadi nyata. Sebaliknya, ego selalu haus akan pengakuan.
Ia tidak akan tenang sebelum semua orang tahu bahwa dialah yang benar. Itulah sebabnya orang rendah hati tidak merasa perlu memaksakan pendapatnya. Ia mengerti bahwa kebenaran tidak perlu menang di ruang debat karena pada akhirnya kebenaran yang sejati akan membuktikan dirinya melalui waktu. Dalam setiap konflik sosial, baik di dunia profesional, komunitas, maupun keluarga, ego seringkali menjadi akar masalah yang tersembunyi di balik label membela kebenaran. Seseorang bisa saja menegur dengan alasan moral, namun caranya merendahkan. Ia bisa saja menolak ketidakadilan, namun dengan semangat kebencian. Padahal, kebenaran tanpa kasih hanya melahirkan permusuhan baru. Orang rendah hati tidak terjebak dalam ilusi itu. Ia memilih jalan yang lebih sunyi, jalan yang tidak perlu menang tetapi ingin membawa damai. Kebenaran dan ego bagaikan dua api. Yang satu menerangi, yang lain membakar. Tanpa kebijaksanaan, manusia mudah tertipu dan memilih api yang salah. Maka, rendah hati menjadi air yang menyejukkan. Ia menundukkan api ego agar kebenaran tetap menyala tanpa melahap siapapun. Kerendahan hati juga menuntut keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak selalu benar. Dalam dunia modern yang penuh dengan informasi dan opini, kesalahan menjadi hal yang ditakuti, bahkan dihindari dengan segala cara. Namun orang rendah hati tahu, mengakui kesalahan bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari kebenaran itu sendiri. Ia lebih memilih terlihat kalah tetapi damai, daripada menang dengan hati yang congkak. Ego ingin didengar, tetapi kebenaran ingin dimengerti. Ego ingin menguasai, sementara kebenaran ingin menyembuhkan. Di antara keduanya, orang rendah hati memilih menjadi jembatan. Ia tidak memaksakan, tetapi membuka ruang bagi orang lain untuk melihat kebenaran melalui sikapnya, bukan hanya kata-katanya. Ia tidak berteriak tentang kebenaran, karena hidupnya sendiri sudah menjadi cerminan dari itu. Pada akhirnya, kebenaran dan ego akan selalu berdampingan di dalam diri manusia. Tidak ada yang sepenuhnya bebas dari keduanya. Namun orang rendah hati tahu bagaimana menjaga keseimbangannya. Ia belajar menundukkan egonya agar kebenaran tetap murni. Sebab ia paham, kebenaran yang dilahirkan dari ego hanyalah bentuk lain dari kebohongan, sementara kebenaran yang lahir dari kerendahan hati adalah cahaya yang menuntun, bahkan dalam diam. Kita hidup di zaman ketika suara dapat menyebar lebih cepat daripada niat dan opini dapat menjadi hukuman sebelum kebenaran sempat diuji. Dunia digital menciptakan ruang yang luas bagi kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, ruang itu juga menjadi arena penghakiman massal. Inilah fenomena yang kini kita kenal sebagai cancel culture, budaya membungkam, menghapus dan mengucilkan seseorang karena sebuah kesalahan, perkataan atau tindakan yang dianggap menyimpang dari norma moral publik. Pada mulanya, cancel culture mungkin lahir dari keinginan untuk menegakkan keadilan sosial. Ia muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun seiring waktu gerakan ini bergeser arah. Ia tidak lagi sekadar memperjuangkan kebenaran, melainkan juga menjadi alat bagi ego kolektif untuk menegaskan superioritas moral. Disinilah letak ironi zaman modern. Dalam upaya membela kebenaran, manusia tanpa sadar mulai kehilangan kebijaksanaan. Orang rendah hati memahami paradoks ini. Ia tahu bahwa memperjuangkan kebenaran tidak selalu berarti menjatuhkan orang lain. Ia tidak tergesa-gesa menilai, karena ia menyadari bahwa di balik setiap kesalahan terdapat konteks, proses, dan sisi kemanusiaan yang sering terabaikan. Dalam cancel culture, manusia modern kerap lupa bahwa kebenaran tidak selalu hitam putih, dan bahwa keadilan sejati tidak bisa lahir dari kemarahan yang kolektif. Kita hidup di masa ketika satu kesalahan kecil dapat menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Satu potongan video, satu kalimat yang keluar dari konteks, satu opini di masa lalu, semua bisa menjadi dasar penghakiman. Masyarakat digital yang mengaku menjunjung keterbukaan seringkali bertindak lebih kejam daripada sistem hukum itu sendiri. Di sini, kebenaran menjadi senjata, bukan pencerahan. Ia digunakan untuk menuding, bukan membimbing, untuk membakar, bukan menerangi. Orang rendah hati menolak terlibat dalam lingkaran ini. Ia tidak menutup mata terhadap kesalahan, namun ia juga tidak terburu-buru mengutuk. Ia memilih memahami sebelum menghakimi, karena ia tahu bahwa setiap manusia adalah karya yang belum selesai dan setiap kesalahan bisa menjadi ruang untuk tumbuh.
bukan alasan untuk dihapus dari eksistensi. Kerendahan hati menuntun seseorang untuk mengakui bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa kasih akan kehilangan tujuannya. Dalam dunia yang mudah menyalakan bara kemarahan kolektif, orang rendah hati memilih menjadi air yang menenangkan. Ia tahu bahwa kebenaran tidak seharusnya menjadi alat pembalasan. Ia tidak membela kesalahan, tetapi ia juga tidak meniadakan belas kasih. Karena ia paham, memperbaiki bukan berarti menghancurkan. Cancel culture menunjukkan bagaimana manusia modern seringkali lebih mencintai sensasi menjadi benar daripada proses memahami kebenaran itu sendiri. Kita menyaksikan bagaimana penghakiman publik dilakukan dengan cepat, namun refleksi dilakukan dengan lambat. Di ruang maya, seseorang bisa kehilangan segalanya, bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia kalah dalam narasi. Dalam situasi seperti ini, orang rendah hati memilih berhenti sejenak sebelum ikut bersuara. Ia bertanya pada dirinya, apakah aku sedang membela kebenaran atau hanya sedang menikmati perasaan benar? Kebenaran sejati tidak membutuhkan korban, dan keadilan sejati tidak pernah haus akan penghinaan. Namun di era cancel culture, kebenaran seringkali dijadikan alat untuk memperlihatkan kekuasaan moral. Seseorang merasa berhak menilai karena merasa dirinya lebih suci. Padahal dalam diam yang tulus, orang rendah hati tahu bahwa setiap manusia menyimpan sisi kelam yang tak selalu tampak. Ia tidak membenarkan kesalahan, tapi ia mengingat bahwa kesalahan adalah bagian dari kemanusiaan. Kerendahan hati juga mengajarkan bahwa memaafkan tidak sama dengan melupakan. Memaafkan adalah bentuk kebijaksanaan. Ia tidak menghapus kesalahan, tetapi memberi ruang bagi perubahan. Dunia modern terlalu cepat mengutuk dan terlalu lambat memberi kesempatan. Orang rendah hati hadir untuk menyeimbangkan itu. Ia percaya bahwa kebenaran sejati bukanlah kebenaran yang menghapus, melainkan kebenaran yang menumbuhkan. Di tengah derasnya arus informasi, di mana suara publik dapat menghancurkan seseorang dalam hitungan detik, orang rendah hati memilih jalan yang sunyi, menimbang sebelum menilai, mendengarkan sebelum berbicara, memahami sebelum menyimpulkan. Ia tidak kehilangan kepekaan terhadap kebenaran, tetapi ia menolak menjadikannya pedang tanpa sarung. Sebab ia tahu, kebenaran yang disampaikan tanpa kebijaksanaan hanyalah bentuk lain dari kekerasan. Dan kekerasan, sekalipun atas nama moralitas, tidak pernah menghasilkan kebaikan. Pada akhirnya, orang rendah hati tidak takut pada kebenaran, tetapi ia berhati-hati dalam membawanya. Ia sadar bahwa dunia modern tidak kekurangan orang yang berani berbicara. Yang langka adalah mereka yang berani diam sampai waktunya tepat. Ia tahu bahwa kebenaran yang sejati tidak butuh penghancuran untuk berdiri tegak. Cukup kasih, kesabaran dan kerendahan hati untuk membuatnya bertahan. Dalam kehidupan modern yang dipenuhi kebisingan, diam telah menjadi sesuatu yang langka. Kita hidup di tengah arus kata-kata yang tak pernah berhenti mengalir, dari percakapan digital, debat opini, hingga komentar-komentar tanpa arah di ruang publik virtual. Di zaman ini berbicara dianggap sebagai bentuk eksistensi. Semakin banyak seseorang berbicara, semakin ia merasa ada. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, kita kerap lupa bahwa kebijaksanaan tidak selalu ditemukan dalam suara. Kadang, ia justru bersemayam di dalam diam. Orang rendah hati memahami nilai dari keheningan. Ia tidak mencari pembenaran melalui kata-kata, karena ia tahu bahwa kebenaran sejati tidak selalu perlu diucapkan. Ia memahami bahwa diam bukan tanda kelemahan, tetapi refleksi dari kedalaman batin. Dalam diam, seseorang belajar melihat dunia dengan lebih jernih. Ia mendengar bukan untuk menjawab, melainkan untuk memahami. Diam adalah ruang di mana hati dan pikiran berdialog tanpa gangguan. Ia adalah jeda yang memungkinkan manusia merenungi maksud di balik kata, tindakan, dan niat. Dalam konteks spiritual, diam bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan kehadiran kesadaran. Ia adalah wujud tertinggi dari pengendalian diri, kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap setiap rangsangan dunia luar, melainkan memilih untuk tenang, mengamati, dan memaknai. Namun, di dunia modern yang serba cepat, diam sering disalahartikan. Orang yang memilih tenang dianggap pasif, dan yang memilih menahan diri sering dianggap tidak peduli. Padahal, diam bisa menjadi bentuk kasih yang paling dalam. Ia adalah keputusan untuk tidak menambah kebisingan di dunia yang sudah terlalu ramai.
Ia adalah cara halus untuk menjaga kedamaian, baik dalam diri sendiri maupun di antara sesama. Kerendahan hati melahirkan kemampuan untuk memilih diam ketika kata-kata hanya akan memperkeruh keadaan. Dalam setiap konflik, dalam setiap perdebatan, ada saat di mana berbicara hanya memperluas luka. Orang rendah hati menyadari hal itu. Ia tahu bahwa kebenaran yang dipaksakan melalui suara keras tidak akan membawa kedamaian. Karena itu, ia memilih jalan yang sunyi, menyampaikan kebenaran melalui sikap, bukan hanya ucapan. Diam juga merupakan bentuk doa yang tidak diucapkan. Dalam keheningan, manusia belajar mendengar suara yang lebih halus, suara nurani, suara kebijaksanaan, bahkan suara ilahi. Ketika seseorang berhenti berbicara, ia memberi ruang bagi Tuhan untuk berbisik. Orang yang rendah hati memahami bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban segera, dan tidak semua penderitaan harus dijelaskan. Ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti melalui keheningan batin yang dalam. Dalam sejarah spiritualitas, banyak tokoh bijak yang menemukan pencerahan bukan di tengah keramaian, melainkan dalam kesunyian. Mereka menyepi bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk melihat dunia dengan mata yang baru. Di sanalah makna sejati dari diam, bukan sekadar menutup mulut, tetapi membuka kesadaran. Orang rendah hati yang memahami nilai diam tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu terlihat aktif. Ia tahu bahwa keheningan juga bekerja. Hanya saja, kerjanya terjadi di ruang yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kita sering lupa bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk melukai. Karena itu, orang yang bijak memilih berbicara hanya ketika kata-katanya lebih indah daripada diam. Ia menakar makna sebelum mengucapkan, menimbang dampak sebelum menulis, dan menahan diri sebelum bereaksi. Dalam hal ini, diam bukan bentuk ketidaktahuan, melainkan manifestasi dari kesadaran yang matang. Di dunia modern, di mana setiap orang berlomba untuk didengar, diam menjadi bentuk perlawanan yang elegan. Ia adalah cara untuk menegaskan bahwa nilai diri tidak bergantung pada seberapa keras kita berbicara, tetapi pada seberapa dalam kita memahami. Orang rendah hati tidak membutuhkan sorotan untuk membuktikan kebijaksanaannya. Ia cukup menjadi tenang di tengah badai, dan dari ketenangan itu, ia menebar kedamaian bagi sekitarnya. Keheningan juga mengajarkan kita tentang batas, bahwa tidak semua hal harus direspons, tidak semua isu harus dikomentari, dan tidak semua kebenaran harus diumumkan. Ada waktu di mana diam lebih berarti daripada argumen panjang. Ada keadaan di mana memilih untuk tidak berkata. Apa-apa adalah bentuk tertinggi dari cinta dan kesadaran. Kerendahan hati dan diam berjalan berdampingan. Orang rendah hati tidak tergesa-gesa membuktikan, karena ia percaya bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembelaan yang bising. Ia tahu bahwa dalam diam, Tuhan bekerja dengan cara yang lembut, bahwa ada keadilan yang tak perlu diumumkan, ada kebenaran yang cukup diketahui oleh hati. Pada akhirnya, diam bukan tentang menahan kata, tetapi tentang mengatur makna. Ia bukan sekadar sikap pasif, melainkan cara aktif untuk menjaga ketenangan batin. Dalam diam, orang rendah hati menemukan kebebasan. Kebebasan dari keinginan untuk selalu didengar, dari dorongan untuk selalu benar, dan dari kebutuhan untuk selalu menjelaskan. Mungkin, dalam hidup yang serba terbuka ini, kita tidak butuh lebih banyak suara. Kita hanya perlu lebih banyak kesadaran bahwa kebenaran yang sejati tidak selalu diumumkan kepada dunia. Kadang cukup dijaga, dipahami dan dijalani dalam diam. Seperti yang diajarkan filsafat Stoik, manusia tidak perlu berdebat dengan dunia untuk hidup selaras dengannya. Cukup tenang, cukup tahu dan cukup sadar bahwa tidak semua hal harus dijelaskan untuk menjadi benar. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga keheningan hari ini menjadi ruang bagi jiwa Anda untuk beristirahat. Ini adalah Senandika Filsafat, tempat di mana suara paling bijak seringkali lahir dari diam yang paling dalam.